Elohim mengucapkan segala firman ini dengan mengatakan, Akulah Yahweh Elohimmu yang telah membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu ilah-ilah lain di hadapanku. Jangan membuat patung bagimu yang menyerupai apapun di langit di atas, atau apapun yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan bersujud kepada mereka, dan jangan melayani mereka, karena akulah Yahweh Elohimmu, Elohim yang cemburu, yang memperhitungkan kesalahan bapa kepada anak-anak, kepada generasi yang ketiga, dan kepada yang keempat, kepada mereka yang membenci aku. Tetapi yang melakukan kebaikan kepada beribu-ribu orang, kepada mereka yang mengasihi aku, dan kepada mereka yang memelihara perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Yahweh Elohimmu untuk kesia-siaan, karena Yahweh tidak akan membebaskan orang yang menyebut namanya untuk kesia-siaan. Ingatlah hari Sabat untuk menguduskannya. 6 hari engkau seharusnya bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah Sabat bagi Yahweh Elohimmu. Setiap pekerjaan janganlah engkau lakukan, baik engkau atau anak laki-lakimu atau anak perempuanmu, budakmu atau wanita pelayanmu atau ternakmu, ataupun orang asing yang ada di dalam gerbangmu. Sebab 6 hari lamanya Yahweh telah menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Dia beristirahat pada hari ke-7 itu. Oleh karena itu, Yahweh memberkati hari Sabat itu dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di negeri yang Yahweh Elohimmu berikan kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan kesaksian dusta terhadap sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istri sesamamu, atau budaknya, atau wanita pelayannya, atau lembunya, atau keledai jantannya, ataupun segala sesuatu yang menjadi milik sesamamu. Haleluya. Glory bagi Yahweh. Terima kasih Bapa, kami bersyukur sebab Engkau sungguh baik bagi kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu ada bagi kami. Itulah sebabnya Bapa, kami datang kepadamu. Kami mau menyenangkan hatimu. Engkau melihat kerinduan setiap hati kami Bapa. Mari bersama-sama kita angkat pujian ini. Amin. Yesus bertukar hati. Haleluya. Jadi berencana untuk hormatmu,
jadi bersenang, jadi berjaga untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Yesus, Ku serahkan hidupku. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hati kami Bapa, kuduskan Kuduskan tinggalku hatimu Bapa. agar aku menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu dari Tuhanku.
Bapa yang baik, Elohim Yahweh yang kami sembah di dalam nama Yesus Hamasi, kami bersyukur Tuhan. Berikan kesempatan bagi kami untuk boleh bernafas, boleh hidup melakukan segala aktivitas sampai tiba pada hari Sabat ini. Engkau sudah memimpin kami dalam 6 hari kami boleh melakukan segala kegiatan kami di dunia ini, Bapak. Kami bersyukur boleh merayakan Sabat saat ini, Bapak. Kami juga saudara ketika kami melakukan segala aktivitas kami melakukan pelanggaran. Apakah itu menyakitkan hati Tuhan atau menyakitkan hati terlebih dahulu kami mohon ampun di hadapan supaya kami menjadi layak. Terima kasih Bapak, Engkau sudah mengumpulkan kami dari berbagai penjuru, baik yang jauh maupun yang dekat, tujuannya sama. Kami ingin diberkati, kami ingin mendapat damai sejahtera dari itu yang kami bawa pulang ke kediaman kami masing-masing. Terima kasih Bapak yang baik. Bapak, pada kesempatan kami juga mohon belas kasihan bagi sahabat-sahabat kami yang menderita kelemahan tubuh, sakit penyakit atau apapun yang menyebabkan fisik mereka lemah. Tuhan, kami tahu dalam tangan Tuhan darah-Mu yang sudah tercurah di kayu salib mengalir dalam tubuh mereka sehingga mereka boleh pulih seperti sedia kala. Amin. Terima kasih Bapak, dimanapun mereka sekarang berada, Kau melawati mereka Bapak. Terima kasih Tuhan. Sahabat-sahabat kami tidak dapat hadir pada saat ini karena satu dan lain hal. Tuhan juga Engkau merawat mereka, menjaga, melindungi mereka juga Bapak. Memberkati mereka, firman kami memberkati, kami diberkati di tempat ini. Bapak, inilah kami seberapa pun yang ada. Kami percaya Kau hadir tengah-tengah kami, memimpin kami Bapak, berikan kami yang terbaik dalam kehidupan kami. Juga akan mendengar firman-Mu, kami memuji Kau dengan puji-pujian kami ini ke hadapan Tuhan. Bapak, kami juga tahu kami tidak memuji Engkau, memuliakan nama-Mu, kami tidak bersekutu kuasa-kuasa kegelapan. Dia tidak akan pernah terdiam. Dia akan berusaha mengganggu hati dan pikiran kami dan juga tempat ini. Oleh karena itu kami sepakat di dalam nama Yesus Hamasi, maka tolong hancurkan segala kuasa-kuasa dalam Engkau jahat, tidak berhak atas hati dan pikiran kami dan juga tempat ini. Semuanya itu Yesus Hamasi sendiri. Mari Bapak baca kami Bapak. Seberapapun kami yang ada, biar kami mengambil porsi kami masing-masing. Engkau memberikan kami sukacita. Berkati kami semua. Kami serahkan ibadah kami sederhana ini dari awal pertengahan sampai pada akhirnya hanya di dalam satu nama Tuhan kami yang hidup, Yesus Hamasi namanya. Kami sudah berdoa seraya bersyukur. Mari kita yang mengimani katakan bersama-sama. Amin. Haleluya. Shalom. Halo. Salam. Ada Shalom. sukacita. Amin. Amin. Mari berikan kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Kita mau bermakmur bagi Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan. Kita bersyukur sebab Tuhan baik. Amin. Mari bersama-sama katakan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Amin. Hanya padamu hatiku percaya.
kasih setia Tuhan tidak pernah jauh daripada kita. Haleluya. Kita akan siapkan hati kita. Kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum saya serahkan kepada Bapak Gembala yang akan menyampaikan firman Tuhan, mari kita angkat pujian seperti rusa rindu sungaimu. Haleluya. Seperti rusa. Sungaimu jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku rindu menyembahmu. Engkau kekuatanku. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku rindu menyembahmu. Katakan Yesua, Yesua. Saya serahkan kepada Bapak Gembala. Kau berarti bagiku. Kau segalanya bagiku. Naikkan pujian sekali lagi dari atas. Seperti rusa rindu sungaimu jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku rindu menyembahmu. Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau selalu perjalanan hidup kami, sehingga kemudian kami boleh merayakan Sabat di tempat ini. Terima kasih Bapak yang baik, kami sudah memuji puji-pujian kami naikkan Bapak. Kami percaya itu menjadi upaya kau di hadapan Tuhan. Saat ini kami ingin mendengarkan sebagian dari firman-Mu atau dafar-Mu. Bapak ajar kami supaya memahami apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Bapak pelayan yang akan menyampaikan tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Tapi kami percaya bahwa Kau akan memberkati kami semua lewat firman-Mu atau dafar-Mu. Mari Bapak Engkau sendiri berbicara kepada kami pribadi lepas pribadi, sehingga kemudian kami sama-sama diberkati. Terpujilah nama-Mu di dalam Yesus Hamasiah, kami sudah berdoa seraya bersyukur. Haleluya. Amin. Sahabat Shalom, Bapak Ibu, apa kabarnya? Luar biasa. Siap diberkati? Amin. Haleluya. Iya, lihat dulu ya. Apa ini yang bilangnya? GPF dulu ya. GPF. Yahweh. Yesus Hamasiah. Dialah Yahweh. Haleluya. 100 watt ya. Lalu
Bagus ya hadir. Nah, sekarang tetap Pengaruh dari lagu pujian. Baik. Bapak Ibu, kita akan mendengarkan firman-Nya atau dafarnya yang terambil dari kitab Hakim ya. Ini tentang Gideon. Makanya judulnya adalah orang yang terpilih. Ada firman mengatakan banyak orang yang Tidak Panggil. terpanggil, tetapi sedikit yang. Nah, kalau ini Gideon ini orang yang terpilih. terpilih. Dia seorang hakim. Sebelum raja-raja. Hakim itu berarti raja juga sebenarnya kan. Dia akan menghakimi. Kan itu Bapak Ibu. Ya, dia orang yang pasti berhikmah. Orang yang punya apa? Punya wibawa. Ya kan? Semua yang dipilih Tuhan itu pasti ada kelebihannya. Gak mungkin tidak. Meskipun ada yang sepertinya tidak berwibawa, itu karena tersembunyi. Sebelum kemudian diungkap oleh Tuhan dan dia menunjukkan kewibawaannya, ketegasannya. Siapa contohnya? Raja Daud. Raja Daud kemudian. Ini sebelumnya. Ini hakim-hakim. Banyak ya hakim-hakim tokoh-tokohnya. Tapi salah satu ini yang kita bahas adalah seorang Gideon. Gideon itu orang yang punya apa ya? Dia seorang keturunan orang terkenal tidak? Bukan ya? Bukan ya? Pengakuannya apa? Kaumku aja sedikit katanya. Biasanya kalau sedikit nggak terkenal kan, itu berbanding lurus kan Bapak Ibu? Ya. Betul nggak? Betul. Yang menjadi pemimpin biasanya orang banyak. Ingat aja, kalau dari orang banyak maksudnya, kalau sistem sekarang yang disebut demokrasi, kan suara terbanyak. Iya. Mohon maaf, mau tidak pintar, mau tidak bijaksana, dia akan terpilih karena dari kaum terbanyak, dari komunitas yang terbanyak. Tetapi kalau Gideon ini dia ngaku sendiri, di ayat-ayatnya mengatakan, kaumku aja sedikit. Nah uniknya, dialah yang dipilih oleh Bapak Yahweh untuk memimpin umat pilihan. Ya, kita baca dulu ayatnya dari Hakim-Hakim ya. Coba dibuka ke bawah lagi. Ya, dari Hakim-Hakim mulai dari ayatnya yang ke 15 sampai dengan 19. Bapak Ibu untuk menghormati firman Tuhan, saya undang untuk berdiri. Kita lihat di layar. Kalau nanti tidak memahami, tidak bisa, mungkin bisa dilihat di gawainya masing-masing. Ya, dari awalnya dulu nak tahu. Nah, ya. Kitab Hakim-Hakim dari pasal 6 dimulai dari ayat yang ke-15 nanti sampai dengan 19. 14 dulu ya. Baik. Kelihatan Bapak Ibu? Kelihatan ya? Atau dilihat di gawainya aja. Mohon maaf ini. Terlalu kecil ketikanya. Ya. Dari 14 dulu ya. Ya, baik kita baca bersama-sama serempak aja supaya lebih bergema. Hakim-Hakim pasal 6 ayat 14. 1 2 3 ya. Lalu Tuhan menoleh dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini dan engkau akan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Midian. Bukankah aku yang mengutus engkau? Lanjut 15. Tetapi jawab Gideon kepadanya, Tuhanku, dengan apakah aku dapat menyelamatkan orang Israel? Suku keluargaku ialah yang paling lemah di Manasye, dan aku sendiri yang paling muda di kaum keluarga. Lanjut. 1 2 3 ya. Tetapi Yahweh berfirman kepadanya, aku ini akan menyertai engkau sehingga engkau akan memukul kala orang Midian itu seolah-olah mereka satu orang. Lanjut lagi 17 dulu. Gideon menjawab dia, jika aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, maka berikanlah kepadaku suatu tanda bahwa engkaulah yang berbicara dengan aku. Lanjut.
Janganlah kiranya. Itu di situ, di situ. Iya. Ya. Janganlah kiranya kau pergi dari sini sampai aku kembali kepadamu, membawa persembahanmu dan mendengar di hadapanmu. Aku akan tinggal sampai engkau kembali. 19 terakhir. Lalu pergilah Gideon menyediakan seekor anak kambing dan roti yang tidak beragi sebanyak 1 eva tepung. Dipotong-potongkan daging itu, diletakkannya dalam bakul, sedang kuahnya dituangkan ke dalam periuk, lalu dibawanya semuanya itu kepadanya ke bawah pohon besar itu dan disajikannya. Nah, ada 4 hal sebenarnya kalau kita lihat dari kalau mau kita peras gitu ya. Apa? Yang pertama yang kita lihat di sini adalah yang pertama ya boleh bukan dulu. Jadi gini, 400 tahun lamanya Israel, bangsa Israel hidup dalam apa? Penderitaan, hidup dalam penindasan. Itu terus mereka bertobat, diselamatkan, ditarik lagi, penyembahan berhala lagi, meninggalkan Tuhan lagi, ditolong lagi, itu terus berputar-putar 400 tahun. Kenapa sampai begitu terjadi? Ini kan perintah Tuhan, singkirkan itu orang Kanaan dan seluruh suku-sukunya di dalam. Tetapi apa yang terjadi? Mereka tidak menyingkirkan itu sepenuhnya. Ini berbahaya kalau tidak menuntaskan pekerjaan. Dalam kehidupan kita sehari-hari juga kalau kita tidak menuntaskan pekerjaan, ini juga ujung-ujungnya kita yang susah. Ya kan? Misalnya apa? Kita punya cita-cita, keinginan, tetapi kita sendiri yang mematahkan. Hanya karena sedikit atau karena ini bukan soal uang misalnya. Dalam pendidikan kita tidak menyelesaikannya lalu terkatung-katung. Dapat gelar tidak, waktunya habis. Pengeluaran banyak. Jadi kalau kita tidak menuntaskan satu yang diperintahkan, satu yang kita inginkan, itu akibatnya seperti ini. Ini contohnya bangsa Israel tidak menuntaskan, menyingkirkan bangsa Kanaan. Ini lebih parahnya lagi, tetapi istilah seperti itu Bapak Ibu, mereka kemudian kawin-mawin. Ikutlah model mereka, misalnya apa? Orang Midian dan lain sebagainya apa? Penyembahan berhala. Sehingga terus begitu. Lama-lama terpengaruh juga. Kalau dalam bahasa antropologi disebut ini sebenarnya terjadi akulturasi. Tetapi ini yang jelek nih. Hanya saya yang patut kamu sembah, yang harus kamu sembah. Tetapi bangsa-bangsa yang ditemui di tanah Kanan itu apa? Di tanah yang diperjanjikan. Penyembah berhala semua, Bapak Ibu. Ini semua orang-orang yang tidak mengenal satu Tuhan, katakan seperti itu. Mereka terpengaruh dan menjadi pengikutnya. Tuhan marah dong, dibiarkan aja. Tetapi lagi-lagi nih, kembali Tuhan tetap ingat janjinya. Kamu akan menjadi bangsa yang diberkati. Kepada siapa janjinya Bapak Ibu? Kamu akan menjadi banyak. Dan kamu yang memimpin kira-kira seperti itu banyak. Kepada siapa? Abraham kan? Janjinya tetap, meskipun kita sendiri yang melanggar apa yang kita sudah janjikan. Tuhan tetap kembali kepada apa yang dijanjikannya. Tapi dibiarkan dulu tuh cara unik Tuhan, cara Tuhan untuk mendidik. Gak serta-merta ditolong gitu. Ketika jatuh tidak serta-merta ditolong, tetapi diberikan dulu waktu. Kamu menyeru nama saya enggak? Tetapi tetap juga enggak menyeru, kasihan juga Tuhan kan. Bapak saya tetap menolong juga. Ini contohnya nih dari kitab-kitab ini, mulai dari Ehud sampai seterusnya, sampai kita bahas di video. Gitu
Gideon juga bukan dari orang yang terpandang. bukan dari kelompok besar. Dari mana sih? Seberapa sih mereka? Mana lebih banyak pendukungnya? Mana lebih banyak keturunannya? Dari keturunan siapa sih yang dari 12 itu yang paling banyak? Dari keturunan siapa? Yehuda bukan? Itu. Gideon ini juga menunjukkan bahwa dia tidak ada apa-apanya, merendahkan hati. Merendah mengatakan, kok saya yang dipilih? Biasanya kan begitu. Dari cerita yang ada dalam kitab suci, biasanya orang-orang itu menolak dulu orang yang dipilih. Tetapi ada juga yang menolak kabur. Gitu. Siapa kira-kira? Yonah, Yunus. Ya, Yonah itu bahasa aslinya. Bolehlah Yunus. Tapi kalau nama itu, nama bapak itu jangan ganti-ganti. Nah, kalau itu boleh karena pemahaman umum, tidak apa-apa kan? Jadi Yonah atau Yunus ini orang yang melarikan diri, sudah dipilih melarikan diri. Kali ini kan enggak membantah dulu. Siapa kira-kira lagi yang di dalam kitab suci yang pura-pura menolak, bukan pura-pura ya, yang menolak karena memang melihat kemampuannya, dari kalangan mana dia? Ini sadar diri. Siapa? Mose juga. Ya? Mose. Si Musa. Iya. Si Musa keras banget ya. Si Musa. Si Musa gitu ya. Diketahuan. Ini ibu ini pasti dari mana gitu ketahuan. Oh, dari Medan ya. Namanya kejadian aneh ya. Orang ditangkap tanpa salah gitu, diturunkan dari pesawat malu ya kan, sedikit menyimpang tapi kena ibu sebut lagi dari Medan ini. Saya teringat tuh viral kan, orang diturunkan dari pesawat malu, besar banget malunya ya, nggak ada salahnya. Apa salah saya kan begitu. Nah, kemarin lagi ya, jadi agak lembut dikit ya bu, si Musa itu orang ini dari mana nih gitu ya? Kalau nggak barat timur gitu ya, nggak mungkin lah dari mana, dari Purwokerto atau dari mana bu yang di dekat Jogja itu? Padahalan kan Padahalan itu udah dari Cilacap. Enggak, kampungnya Padahalan Purworejo. Nah, dari Purworejo ya nggak mungkin lah. Sama Manado juga kan. Iya dia termasuk di rumah. Itu ya kan, nggak begitu bahasanya. Musa itu kan nggak enak gitu, bukan nggak enak gitu, apa namanya, ada legatonya gitu ya kalau bahasa musik ya. Tapi kalau si Musa gitu gimana tuh? Kita membahasakan apa itu? Gitu loh kan begitu, accent gitu ya aksennya. Itu. Jadi idiom ini kok saya kira-kira begitu. Jangan saya lah, yang dari yang lain lah yang dari siapa ya. Tapi Tuhan bilang kamu yang saya pilih, gitu kan? Kekuatanmu. Tapi Tuhan tahu dong kekuatan kita ya, sampai di mana kita ya. Nah, kekuatanmu kata Tuhan dari firman ini. Kekuatanmu katanya. Berarti kekuatan tersembunyi. Ya, kalau kepintaran yang disembunyikan nggak apa-apa. Saja bukan tengahnya yang disembunyikan, gitu kan? Sebenarnya saya pintar, tetapi saya nggak mau pintar aja disebut orang gitu. Ini bagaimana gitu ya kan? Memang ada yang mengatakan dalam banyak bicara banyak kesalahan. Tertulis kan? Tapi kalau kita nggak bicara gimana gitu? Apa? Gitu aja dan mimbar kan nggak mungkin ya kan? Nah itu dia. Jadi Gideon ini menunjukkan kelasnya seperti Mose. Ya. Lalu kemudian siapa lagi kira-kira Bapak Ibu yang menolak selain? Kalau Yonah kan tadi Yunus melarikan diri ke lain ya. Siapa lagi? Siapa lagi Bapak? Itu membandingkan aja bagaimana Tuhan memilih. Kan Gideon orang yang terpilih, gitu kan? Judulnya kan begitu. Siapa lagi? Yeremia kan Pak? Yeremia juga ya. Iya, itu bisa juga. Atau Daud. Daud nomor ya. mana? Daud itu nomor juga sebenarnya. Ya kan? Nah, Gideon itu terus mengatakan itu siapakah saya? Gitu. Jangan saya ini yang terbalik. Harus saya. Berbahaya. Terbalik dengan sifat dari Mose, dari Gideon, Yeremia dan lain sebagainya. Dia merendah. Yang pertama yang kita lihat dari
Kan satu perikop sebenarnya setengah ya. Coba urutkan. Ya ini pembahasannya ya. Tuhan menggunakan tangan orang lain. Kenapa Tuhan menggunakan tangan orang lain? Dan Tuhan bisa perintahkan seperti Sodom dan Gomora, keluar kamu, saya hancurkan ini. Begitu. Tetapi ini nggak pakai begitu. Caranya apa namanya? Menggunakan tangan orang lain untuk memusnahkan, melawan bangsa Midian itu. Kenapa kira-kira? Apa dasarnya? Apa dasarnya? Ketika Tuhan berfirman seperti biasa yang kita baca, apa yang pertama diciptakan? Yang terakhir apa? Manusia kan? Apa kata Tuhan tentang manusia? Firman-Nya seperti apa? Ya, akan menguasai. Jadi semua dikuasai. Kalau disebut menguasai, apakah cuma binatang, apa namanya, tumbuhan, apakah termasuk manusia bukan kira-kira? Termasuk manusia. Siapa yang dikuasai? Yang orang yang dia pilih, ini dia. Siapa yang terpilih? Gitu. Karena hanya satu atau dua lah ya. Adam ya untuk menguasai binatang dan tumbuhan dan laut dan segala yang lain yang diciptakan. Tetapi kalau sudah ada manusia lain, siapa yang dipilih Tuhan? Ya ini dia contohnya salah satunya. Kamu akan menguasai. Berarti Tuhan tidak mau langsung mengambil tindakan. Ada yang diwakil, ada orang manusia diciptakannya yang diwakilkan untuk berbuat, untuk menegur. Ya itu. Jadi seperti yang kita bahas ini. Tidak mau, meskipun tadi ada juga hal-hal di mana Tuhan langsung dengan tangannya yang perkasa memusnahkan. Ya, itu kalau sudah luar biasa tuh, nggak ada orang terpilih lagi. Ada nggak yang terpilih Sodom dan Gomora? Mereka mau memanfaatkan siapa? Siapa? Yang dua orang itu suami istri siapa? Lot dan istrinya. Istrinya yang jadi yang darah itu siapa ya? Dia pergi. Gini nih, ini bukan cocokologi. Biasanya suami itu bisa dipengaruhi oleh istrinya, ya kan? Betul. Tapi ini suami yang Coba dikaitkan nih. Coba suami yang dikaitkan. nggak bisa dipengaruhi ya Silo. Nah, iya, makanya Tuhan bertindak sendiri. Nanti dipengaruhi nih, suruh keluar. Nanti saya memusnahkan. Itu dalam hal tertentu kalau memang tidak ada yang bisa dipilih lagi, nggak ada yang sama dengan ketika Tuhan menciptakan Adam dan Hawa. Ya cuma si Adam yang nah seperti itu. Siapa yang dipilih? Gideon. Tangan Gideon yang dipakai. Tetapi Tuhan mengatakan apa? Saya mengetahui kekuatan kamu. Saya menyertai kamu. Ketika kamu melakukan memerangi bangsa apa? Bangsa Midian. Bukan kamu sebenarnya yang berperang. Siapa? Saya, itu kata Tuhan. Lalu apa kata Gideon? Ini sifat manusia selalu begitu. Mana kamu? Tuhan tetap di sini nih. Apa buktinya bahwa Tuhan menyertai saya? Selalu kan manusia begitu kan? Mana buktinya? Tapi kalau kita bahas bicara hukum kan memang mana buktinya kan selalu begitu. Mana dokumennya kan gitu. Nah ini enggak. Mana buktinya saya? Mirip kira-kira begitu. Mana yang menunjukkan bahwa Tuhan milih saya? Lalu Tuhan bilang apa tadi di ayat ini? Saya akan tetap di sini. Apa yang dilakukan oleh Gideon mempersembahkan persembahan. Jadi ada jawaban Tuhan. Tuhan nggak bilang begini, udah pokoknya saya menyertai kamu gitu ya, berperanglah gitu. Saya kan menyertai kamu, nggak begitu, tetap aja di apa maumu gitu. Apa maumu? Gideon bilang, tunggu di sini, saya akan mempersiapkan sesuatu. Jadi Tuhan selalu menggunakan tangan orang lain, tangan orang yang dipercayainya. Siapa yang dipercayainya? Ya Tuhan sendiri yang tahu. Jadi saya katakan, bukan hanya dari kalangan orang banyak yang dipakai Tuhan untuk
meneruskan misinya. Tetapi dari orang yang jumlahnya sedikit, komunitasnya sedikit. Contoh yang ini. Jadi Tuhan akan selalu menggunakan tangan orang ketika memerangi lawannya. Tuhan pasti akan menggunakan kita ketika kita mau menyampaikan misinya. Ya, ini seperti ini. Kita mau mau bersaksi. Kita kan sebenarnya sudah dimanfaatkan Tuhan. Betul nggak Bapak Ibu? Kita sebenarnya sudah disuruh Tuhan, Tuhan sudah menggunakan kita, disuruh untuk menuntaskan misinya. Sampaikanlah kabar baik. Gak akan ada kita temukan lagi bahwa Tuhan itu bertindak sendiri. Ya Tuhan yang menghukum kamu. Nah, pasti ada orang lain yang kemudian menyelamatkan. Yesus Masih dikirim ke dunia ini. Kenapa? Memang Yesus Masih adalah Tuhan, Bapa itu sendiri, Yahweh itu sendiri. Tetapi dia dikirimkan dalam wujud manusia. Itu salah satu contoh pasti Bapa Yahweh, Tuhan itu menggunakan tangan orang lain. Dikirim menjadi manusia. Berarti kan bukan langsung Tuhan memusnahkan orang lain, Bapa yang memusnahkan orang lain. Lawannya begitu, yang tidak menghormati dia, yang tidak dia pilih, pasti menggunakan orang lain. Yesus Masih termasuk seperti digunakan. Nah, Gideon dalam bentuk yang lebih kecil lagi. Ya, nomor 2 sekarang. Jadi Tuhan menggunakan tangan orang lain yang kedua. Boleh? Oh, kita baca dulu ayatnya. Ya, kita baca dulu ayatnya ya. Atau saya baca, Bapak Ibu bisa baca nih? Yesaya 4:1 ayat 10. Katakan. Ya. Ayo, bisa siapa yang mau kenal baca? Tadi Yesaya 41 ayat yang ke-10 dikatakan apa? Janganlah Takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Elohim ya, meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Jadi jangan pernah takut ketika kita mendapat tugas, ketika kita melayani dalam ukuran yang kecil seperti Gideon. Jangan pernah takut, kata Tuhan. Tuhan mengatakan, Bapak Ibu mengatakan, jangan takut, tanganku yang menyertai engkau. Sebenarnya bukan kamu yang kerja saja, cuma saya pakai kamu. Tapi takut tetap Pak, namanya manusia. Ya, manusia ada takutnya sedikit ya. Takutnya sedikit, bukan banyak. Kalau takutnya banyak, nggak jadi tuh misi, ya kan? Takutnya sedikit. Kalau banyak, nggak jadi. Ya. Dulu pernah kita dengar ya, Pak Gembala almarhum mengatakan, saya sih bukan kurang apa? Takut tidak, berani kurang. Yang beraninya yang kurang. Tapi jalani juga kan? Nah, itu maksudnya. Walaupun menolak, walaupun kita takut, kita jalani ya. Kita percaya bahwa kita pasti melewati itu semua. Yang kedua, yang kedua ini, tolong ini nggak benar. Ini nomor 2, nomor 2 nomor 3, nomor 2 ya. Meminta tanda penyertaan. Sebenarnya kita ini ketika kita melakukan sesuatu kita harus meyakinkan diri dulu. Kalau kita tidak yakin akan apa yang kita kerjakan, itu pasti nggak berhasil. Pertama keyakinan. Ada orang pintar mengatakan, begitu kita gentar, sebenarnya sudah 50% kita kalah. Ada kan pernah Bapak Ibu seperti itu? Orang pintar mengatakan, kalau kita gentar-gentar melakukan sesuatu, misalnya dalam perlombaan, lomba lari kayak apa kayak gitu ya. Kalau kita gentar takut kalah, umumnya itu yang terjadi pada kita. Dan kita besar kemungkinan kalah. Berarti pede. Iya, harus pede. Pede apa tuh? Percaya diri. Harus percaya diri. Apa-apa semua sama kok. Dia makan nasi, saya juga makan nasi. Kalau dia makan rendang, saya juga rendang hari ini ya. Kalau makan rendang, saya juga makan rendang. Bisa, harus seperti itu. Harus ada
rasa percaya dirinya. Kalau dia makan nasi, saya makan nasi. Kecuali kalau dia makan batu. Nah, itu nggak bisa dimakan, Pak. Apa? Ya, roti ya. Keju. Keju, gandum. Ya, kalau lawannya orang bule kan roti. Lomba lari lawannya orang bule kan roti. Makan apa kira-kira? Turun lagi. Bukan merendahkan ya, memang balik lagi. Gandum, keju. Keju lah. Yang lebih sadis kan dia nggak makan orang kan gitu. Sama-sama makan yang bergizi. Kalau dia makan nasi makan roti sama aja, sama-sama karbohidrat kan. Yang ini bukan kan sama-sama karbohidrat kan. Ya ibu Pak, yang ini lah ibu kesehatan lah. Ya. Kecuali kalau dia makan orang, ya saya takut. Itu yang disebut tadi apa Bu? PD. Bukan partai ya. Dia meyakinkan diri sendiri, yakinkan dulu. Ya bisa nggak saya? Tapi untuk mewujudkan kerendahan diri, dia katakan, siapakah saya? Siapalah saya? Bukan siapakah saya? Siapalah saya? Kok Tuhan milih saya sih? Kok Bapak milih saya? Jadi harus sebenarnya dia dalam hal itu dia meyakinkan diri sendiri dulu supaya dia supaya dia berani tampil, ya kan? Kalau soal tampil ini kan, percaya diri ini kan banyak kita yang tidak memiliki ya, banyak loh, bukan sedikit nih, termasuk saya loh. Jangan Bapak Ibu pikir ketika saya bicara depan singa atau depan mahasiswa lah gitu, percaya dirinya lebih, enggak juga. Ya kan, saya kelihatan juga kadang-kadang. Kelihatan Pak. Iya kan? Kelihatan. Ya kelihatan, itu karena sudah berdoa permintaan Tuhan. Gitu. PD itu susah, nggak banyak orang yang percaya diri loh ya. Tampil, bisa ngomong depan 1.000, 2.000 orang, wah begini. Itu bukan saya loh, itu orang yang bisa dengan walaupun ngomong salah tetap aja dia tampil percaya diri gitu. Ada kan yang begitu? Siapa dulu Pak Yakub dengan khotbah dari tertentu ya, bukan mau menyindir orang lain nih, ya kan? Sudah salah tetap aja khotbahnya jalan ya kan? Nah, si Adam yang dimaksud yang mana gitu ya? Siapa yang dimaksud? Yusuf ya? Ingat gak? Ini dia khotbahnya Pak Yakub, nggak ingat ya? Tentang Yusuf ya ceritanya ya? Yusuf yang mana ini? Yusuf yang mana? Oh, ingat ya? Oh, biasanya orang begitu kalau baru dapat gitu. Oh, bulan. Ya. Nah, pernah kan Pak Yakub khotbah seperti itu? Ya, khotbah salah tetapi tetap aja pengikutnya banyak juga kan gitu walaupun salah-salah, gitu kan? Nah, itu. Jadi percaya diri ini modal yang utama sebenarnya. Kalau kita tampil di hadapan ya paling nggak seperti Bapak Ibu lah saya ngomong di sini, ya kan? Keringat tetap mengucur, ya kan? Asal jangan sampai celana basah, itulah lagi ceritanya. Karena ini kan masuk ke medsos. Iya masuk aja kan. Nggak masuk. Hati-hati ngomong ya. Ada undang-undang ITE ya, perlindungan data pribadi. Oh iya. Mesti hati-hati. Iya hati-hati ya. Hati-hati. Kayak di jalan aja, hati-hati di jalan. Yang TTDJ, apa maksudnya TTDJ? Saya nggak ngerti itu. Anak-anak yang di sini masih muda-muda yang Gen Z ya, generasi Z. Kalau Bapak Ibu generasi apa ini? Hampir tua lah. Generasi apa ya? Menjelang. Yang awal ya. Menjelang. Tapi belum lansia semua kan? Kecuali 1-2 kayak ngomong ini ya kan gitu ya. Nah, di bawahnya ya 50 termasuk sudah ini juga ya. Belum. Sudah kata firman Tuhan sudah mulai berkurang kekuatannya gitu ya, firman Tuhan. Itu fakta loh ya. Ada nggak di antara Bapak Ibu 50 tahun masih bisa berlomba dengan anak 20 tahun berlari gitu? Nggak ada kan? Yang pintar malah semakin banyak ngomongnya, ya kan? Yang bertambah gitu maksudnya. Nah itu meyakinkan diri, harus ada keyakinan diri. Kalau enggak, kalah kita duluan. Orang lain yang menang. Tuhan mengabulkan permintaan. Ini hebat juga ya. Memberikan tanda tinggal dulu di sini gitu. Berani juga dia minta Tuhan. Itu tadi karena percaya diri. Nah, apa tandanya? Ya, tinggal dulu di sini, saya mau buat apa? Buat persembahan. Mau juga Tuhan ya, diwujudkan apa? Malaikat ya. Mau juga tinggal di situ. Aneh memang. Tapi itulah Tuhan. Apa maumu? Saya juga mau gitu. Tapi perintah harus tetap dijalankan. Itu yang nomor 2. Iya. Dia memang harus ada respon. Jadi
Tuhan juga nggak sembarang menyuruh loh ya. Bapak Ayo nggak sembarang menyuruh. Itu tadi dipilih. Ya, kalau sudah dipilih berarti Tuhan tahu kemampuan kita, ya. Tetapi harus tetap ada keyakinan diri, ya. Kalau kita minta bisa nggak? Bisa juga. Tinggal di sini dulu, gitu ya. Wujudnya malaikat kan? Ya tinggal. Kita dari 1 Timotius 4 ayat 14 mengatakan begini, janganlah mempergunakan karunia yang ada padamu yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan tidak benar dua. Jangan lalai maksudnya. Jangan lalai. Kalau kita sudah dipilih jangan lalai. Jangan menyingkirkan, jangan mengatakan itu belum tentu. Padahal kita sudah dipilih. Dari mana? Dari mana kita sudah dipilih? Yang misalkan dorongan yang ada gitu ya kepada kita untuk melakukan itu. Itu tandanya kita dipilih. Dorongan yang kuat untuk melakukan yang baik itu berarti kita dipilih. Kalau untuk melakukan yang jahat, dipilih nggak? Tidak. Dipilih lain. Kan dikatakan Tuhan memilih melakukan apa? Yang benar. Yang baik lah, yang benar. Kan Tuhan itu adalah Baik kebenaran. belum tentu benar. Masa disuruh untuk nakal? Gimana dong? Ada juga Pak, Ada. pilihan buat menumpas, kan itu Raja Kores itu dipilih untuk menumpas bangsa Israel. Artinya Bukan dipilih tuh Pak. kan Nebukadnezar itu pilihan juga. Iya. Sampai berkuku dia makan itu kan di punya makan rumput. Oke. Oke, nanti kita selesaikan di luar ya. Ini kan bukan khotbah jadi Masalah milih bisa soal soal dia. bersoal jawab. Kecuali kalau refleksi dan pengajaran ya. Oke. Jangan lalai. Jangan menyepelekan, jangan mengabaikan apa yang Tuhan sudah perintahkan kepada kita. Kalau kita sudah menerima tugas, tuntaskan, jangan lalai. Tadi balik lagi seperti yang pertama. Tanggung-tanggung itu akibatnya ke depan semakin susah kita. Menumpuk. Gak selesai satu pun juga. Gitu. Saya pernah mengalami gitu, tarsok. Lama-lama akhirnya gagal total. Tidak serius, tidak juga memberikan hati sepenuhnya, menganggap remeh. Tetapi ini bukan dimaksud menganggap remeh itu karena percaya diri yang kuat, bukan. Jangan bukan seperti itu maksudnya. Kalau percaya diri, saya bisa melakukannya. Dan kalau yang dikatakan lalai itu menganggap remeh, nanti bisa kok, saya pasti. Nah ini yang berbahaya. Janji-janji yang tidak ditepati. Iya, itu termasuk. Jadi ketika sekolah ada tugas PR, ya kan? Saya sering itu. Karena nggak mengerjakan satu dan hal, saya suka keluar rumah mainin gitar depan rumah. Tahu lah bola semua ya. Kalau anak di kampung saya tuh begitu ya, agak-agak nakal dikit gitu. Besoknya kita tahu tangan begini. Pelak itu oleh guru. Terlambat. Saya bilang terlambat. Sekarang aku bisa berubah ya, susah berubahnya ya. Ini gimana? Saya sering membersihkan WC. Belum ada Pak. Iya, saya sering membersihkan WC dua kali. Diandalkan. Oh, ini curhat, bukan, ini fakta supaya adik-adik khususnya anak-anak banyak. Jangan seperti saya lah gitu ya. Dulu. Terus di start itu kita hormat bendera. Gara-gara apa? Telat. Terus sekarang rokok di lingkungan sekolah, gurunya yang dipecat. Ini bagaimana bolak-balik, hukumnya sudah terbolak-balik. Ini terbalik. Sebagai guru kita tersinggung juga. Nah, sebagai murid, tapi nggak seperti juga. Nggak saya lalu melapor ke kakek saya, nenek saya tadi distrakt menghormat bendera 1 jam pelajaran. Berapa itu 45 menit? Nggak pernah saya melapor. Kalau sekarang Ini lain melapor. Pak. Saya tidak terima anak saya diperlakukan seperti, cuma dibilang gini, kamu jangan merokok. Ini bukan membela guru, tapi ini faktanya, ceritanya kan seperti itu. Ya orang mengatakan yang benar jadi salah. Di peraturannya ada, murid tidak bisa merokok, tidak bisa bawa mobil. Bawa mobil. Ada yang bawa mobil, dipecat Dilarang juga Bapak Ibu. Baik-baik. Ini hukum untuk diapain sih? Kan untuk dipatuhi. Ini malah terbalik. Pak, saya lapor polisi, anak saya ditempelin, saya tidak terima. Di mana ditempelinnya? Di sekolah. Ada peraturannya nggak? Ada, nggak boleh merokok. Iya. Sekarang sudah makin aneh kan? Penegakan hukumnya apa namanya? Orang patuh hukumnya makin aneh, Bapak Ibu. Siapa yang udah mengatur negara? Saya nggak bilang begitu ya. Yang jelas, siapa yang kuat
Dia yang bisa mengatur. Salah pun dibilang Apalagi, tetap iya, benar. ada orang dalam katanya, ya kan? Gak ada kemampuan juga orang dalam pasti seperti ini. Bagaimana bisa guru dipersalahkan untuk menegakkan peraturan? Jadi aneh. Dipecat lagi. Belakangan setelah orang rame, kayaknya takut juga kepada orang rame. Lalu balik lagi. Oh, ini ada kesalahpahaman. Enak banget, ya kan? Ada lagi karena bawa mobil ditegur, lalu dipecat. Paling enggak dinonaktifkan lah. Lalu orang banyak ribut gitu. Ini bagaimana ceritanya? Nah, balik lagi minta maaf. Itu terus ya, berulang-ulang. Salah maaf, salah maaf, salah maaf. Ya, tadi siklusnya. Karena nggak dihukum. Salah, iya. Karena nggak dituntaskan itu. Iya, nggak dihukum. Dari mana tuh? Besok Posisi bikin lagi, dimanfaatkan kan bisa akan aja, dimaafin Pak. lagi, Pak. Iya, hukumnya dianggap mainan. Ketok aja langsung, Pak. Nah, itu dia. Posisi dimanfaatkan mungkin Pak. Boleh. Boleh. Karena mumpung lagi berkuasa, Mumpung jadi bos. mumpung uangnya sedang banyak, boleh kan nanti uangnya habis, bisa aja, kita nggak tahu kan. Mumpung lagi berkuasa, ya udah, anak saya nggak boleh salah. Lah anaknya diserahkan ke sekolah supaya dididik, menjalankan hukum. Bangsa Israel juga dihukum karena kesalahannya melanggar. Mana ada Tuhan, anakku jangan ulangi lagi ya, dihukum dulu kan, dikasih dulu pelajaran. Karena firman-Nya mengatakan anakku yang kukasihi Akan diajar, dididik. tetapi jangan sampai menginginkan Nyawanya. Sekarang ada loh, ditampar aja nggak boleh anak. Ada undang-undang KDRT, ya kan? Nggak boleh. Ngata-ngatai anak juga nggak boleh. Karena firman Tuhan ngomong gitu ya. Jangan mengata-ngatai anak, bukan begitu. Sekarang sudah diatur dalam hukum. Itu namanya kekerasan berjangkung gitu ya, nggak apa-apa ya. Kekerasan verbal. Nggak boleh ngatain anaknya. Dasar anak lu, dia bapaknya, apa dong? Sama. Sama bapaknya. Jadi hati-hati kalau mengata-ngatai ya kan. Lihat dulu diri sendiri ya kan. Ketika kita menuding satu orang berkeras, tiga lagi menuju ke apa? Itu bahasa Melayu ya. Inspeksi. Bisa diri. Periksa diri. Bagaimana cara periksa diri ya? Ya menyadari. Ya, kita merenung dulu. Oh tadi saya salah, gimana seperti itu ya kan maksudnya Ibu ya. Itu jadi Tuhan mengabulkan permintaan. Yang ketiga nih terakhir dari ayat ini adalah ayat satu lagi nih. Memberikan persembahan. Memberikan persembahan adalah sebenarnya apa? Kewajiban. Ini kalau kita lagi-lagi saya katakan nih, kalau kita bicara persembahan, bicara pemberian, itu selalu orang mengatakan inilah ini. Begitu ada ceramahnya, balik lagi begitu terima kuburan. Wah, ada firmannya di sini kok begini, hampir banyak ya. Kalau kamu udah berkati, ya berkati gitu. Dan orang mengatakan apa? Dikit-dikit persembahan, dikit-dikit ucapan syukur. Nah, firmannya begitu mau diapakan? Masa dia diomongin sebaliknya, dikotbahkan sebaliknya, kan jadi dosa, kita Kan menyesal. perintah. Iya, ini dikatakan memberikan persembahan sebagai ucapan syukur. Itu ekspresi kita. Kalau kita mendapat, ya ingatlah yang memberikan itu siapa? Bapak Yahweh, Tuhan Yesus Al-Masih buat kita. Apa yang harus kita lakukan dengan itu? Dengan pemberian itu? Mau makan sendiri? Kan nggak juga. Nggak boleh juga begitu. Kan? Ya kita sudah mendapat dengan gratis itu kata firman Tuhan. Kamu berperoleh dengan cuma-cuma bagikan. Karena firman kita peroleh bagikan. Kalau kita mendapat berkat lebih dari itu, apa misalnya bentuk wujudnya materi? Ya boleh berbagi. Bukan soal banyaknya, tetapi ucapan syukur kita. Ya, ikhlasan itu bahasa sebelah. Ya, bertulusan. Apa bedanya tulus dengan ikhlas? Apa bersamanya? Tulus pasti ikhlas lah ya. Ikhlas tidak mengharap sesuatu pun dari dia. Nah, itu tulus juga. Iya, ikhlas di. Jadi nggak tulus juga tuh. Tulus kan? Kalau tulus hatinya memang benar-benar. Ya kalau ikhlas Kalau ikhlas jempolnya. sama aja sebenarnya.
Makanya kan nggak salah kan di sebelah bahasan begitu kan. Lebih disempurnakan. Oh, lebih sempurna ini, Mbak. Ini terminologi baru. Lebih sempurnakan ya. Kalau tulus itu lebih sempurna gitu. Tulus dan ikhlas digabung jadi Tulus dan ikhlas. gitu. Hendaklah kamu tulus seperti Merpati. terus ikhlas seperti Merpati. Yang apa-apa. Jalan Lagi ditajamkan. lagi ya Bapak Ibu ya. Hendaklah kamu tulus seperti terus lanjutannya. Cerdik. Hah? Jadi seperti ular katanya. Merpati nggak cerdik Pak, tulus. Cerdik itu yang begini. Itu ular. Ya iya ulang memang ulang. Licik itu Pak. Nggak ada Pak, jangan berbohong Pak Firman. Hendaklah kamu tulus seperti cerdik seperti iya bukan cerdik seperti merpati. Jadi ada rencana-rencana jahat dibuatnya. Merpati itu paling setia. Itu kata orang. Bohong. Benar. Orang dia kawin sama pacar yang set yang merpati pelihara. Kok dia kan? Itu hanya satu. 99% setia. Makanya main burung merpati itu lihat. Hati-hati main burung, udah gede main burung, ya kan? Jadi tulus seperti merpati, cerdik seperti ular. Jangan dibalik, cerdik seperti merpati, tulus seperti ular. Mana ada ular tulus? Kapan-kapan? Kapan dimakan? Ini kejadian kita semua berdosa gara-gara si ular, bukan si naga ya, ular naga tua. Kan begitu, ular naga kan? Naga tua kan ada. Ada tuanya Pak. Ada tuanya. Ada naganya kan? Ada Ya naga. pokoknya yang paling tua lah sinaganya. Saya lihat sama Pak Johnson ini. Mana nih banyak ubannya gitu kan? Yes. Beliau. Ya lah kan kelihatan. Kalau saya kan nggak cacat ya kan. Sebenarnya kelihatan tua tapi nggak berjiwa besar juga ya kalau sama rambutnya ya. Enggak kan? Nggak yakin ya padahal ya. Tapi padahal Bapak ngomong yakin, Bapak sendiri nggak yakin gitu ya kan? Nah, Pak, perbedaannya di sini, Pak. Silakan. Tulus tapi tidak ikhlas. Seseorang yang menolong dengan sukarela, dengan senang hati, itu hatinya yang tulus, Pak. Tetapi niatnya adalah agar ia dikenal sebagai dermawan. Nah, ini tidak ikhlas. Artinya dia nolong itu tulus benar. Tapi ada niatannya itu, Pak. Niatannya ini bentuknya tidak ikhlas, Pak. Itu namanya pamrih. Ya ikhlas itu di situ letaknya ikhlas itu. Tulus itu hatinya tulus nolong. Tetapi ada niat lain. Maunya yang lain. Niat inilah ikhlas, Pak. Jadi niat itu jatuhnya di Jadi kalau tulus nggak niat juga. enggak, kan sudah saya jelasin tadi. Jadi dia ada pamrih, ada niatnya. Oke, nanti kita selesaikan ya. Ini kita sambil bahasanya begitu amat. Jadi harus memberikan persembahan. Gideon memberikan persembahan ini, tapi ini unik loh ya. Belum menang tapi dari persembahan dulu. Ada nggak kita begitu? Pokoknya saya pasti lulus terus langsung bikin ucapan syukur. Kemudian besoknya nggak lulus. Yakin ya. Persembahan dulu dia di bawah pohon kan? Ke malaikat kepada Bapa, perantaraan malaikat. Oh, boleh, Pak. Tapi Kalau kemudian apa? Menang nggak dia? menang. Kalau kasus itu boleh, Pak. Kalau dia anak rektor, belum naik lulus, dia cuma bisa karena pasti lulus. Dan lagi Bapak jangan mencoba mengalihkan perhatian Ya, saya. ini kan anak Tuhan. Anak Tuhan pasti jamin dong. Ya, yang jelas inilah salah satu juga yang kita pelajari dari Gideon, berani memberikan persembahan Ya, yakin ya. sebelum dia melakukan apa yang diperintahkan. Kenapa? Karena Gideon mengatakan tinggal dulu di sini, gitu kan? Oh berarti betul ini, kan gitu. Mau di situ kok malaikatnya mau? Kalau dia berikan, Iya, dia mau masak. dia mau masak. Misalnya laki-laki masak juga ya. Gideon laki-laki kan? Berarti Laki-laki. umumnya yang masak itu laki-laki ya, Iya. bukan perempuan ya. Nah, kalau tadi itu tergantung negara. Tergantung yang dimasak, Iya, Pak. Kalau tergantung. domba laki-laki biasa Tetapi firman ini buktikan bahwa laki-laki pintar mah memasak. jangan hanya masak mie goreng. Nah, sekarang banyak bumbu dijual ya, tinggal coba-coba. Rasanya seperti apa pokoknya jadi barang. Ya kan? Kalau teman mengatakan ini nggak enak masakanmu, nah nggak saya bikin lagi kapan-kapan. Dan begitu. Tapi garamnya kelebihan enak pokoknya. Enak. Nggak pernah Pasti bilang bisa. enggak Kita ditampar bikin sama lagi. istrinya. Enak enggak?
Enak. Main air lah. Itu namanya kekerasan. Kekerasan kan, betul ya, saudara Billy ya? Oh iya Pak. Kekerasan itu. Tangan tangan. Nggak boleh. Ngomong aja salah sekarang. Ingat ya? Ngomong aja salah lu, undang-undang KDRT cacat. Pasal berapa Pak? Pasal 49. Jadi yang kedua, sebelum memulai pekerjaan, mengucap syukur, itulah yang dilakukan oleh Gideon. Ini tindakan iman yang menyatakan bahwa kita percaya Tuhan akan menyertai dan memberikan kita kemenangan. Jadi, berarti nggak kita memulai sebelum ada kegiatan kita yang besar, kita mengucapkan syukur bahwa itu sudah pasti diberikan oleh Tuhan, berani nggak kita seperti Gideon? Ini tantangan buat kita. Berani nggak? Harus dimulai itu. Harus dimulai ya. Iya, Tapi karena kita berkait mendengar firman Tuhan. Iya. Perintah. Perintah ini ya. Kita coba. Nah, kita coba. Contohnya apa Bu kalau mau coba? Yang melakukan apa yang sesuai dengan koridor dari firman. Iya. Tindakannya benar. Baik dalam saudara, baik dalam siapapun. Tanpa dilihat siapapun. Kita Atau begini, berani nggak kita seperti komitmen. ya. Ini apa namanya, pekerjaan akan saya lakukan. Apa kayak gitu, mau bisnis atau apalah. Saya akan Terus kita sebelum memulai terus memberikan persembahan kepada Tuhan. Belum mulai nih. Berani nggak seperti itu? Gideon Apa kayak bisnisnya mau dagang apa, mau apa gitu ya? Gideon Atau yang doang berani Bang. mungkin jadi pegawai atau ASN gitu ya? Ucapan syukur dulu. Belum gajian nih. Belum ada untungnya nih bisnisnya nih. Berani nggak seperti itu? Gideon berani loh. Berani nggak? Kalau ibu muslimah ketawa-tawa, berarti nggak berani. Oh berani, amin. Haleluya. Berani. ya. Tapi itu perkataan doang Pak. Jangan menghakimi. Hanya Tuhan Manusia yang tahu. suka bilang perkataannya Hmm. berani, tapi pas prakteknya nggak berani Pak. Ini Kan udah alasannya. dibilang tadi Manusia kan mencoba. alamatnya salah, tempat salah. Gitu. Iya. Masa kamu ingat yang saya omongin sama Tuhan nggak usah. Umumnya manusia itu persembahannya itu setelah dia dapat. Ya juga, banyak yang nggak apa-apa. Wih, keren habis, cuy. Berarti dia persembahan dulu, coy. Loh, iya, kita kan harus ke sini dulu. Ini harus ke sini. Keren Pak. banget. Oke, Bray. berarti Ini berani loh. Keren opening. Yo, si keren opening, keren. Bukan perumahan kan begitu semua. Bakar duit dulu. Iya. Oh, bakar duit dulu. Oh iya, dalam dunia bisnis itu ya. Iya. Iklan dulu, buang-buang. Iya. Ada yang ke gereja, kasih Lalu lah. kasih bos. Saya mau bisnis Ya. ini. Terus kalau nggak kamu beli, gitu ya. Iya. Kalau dipakai itu di sini, Pak, Jumat penuh, Pak. Kita grand opening, makan dulu sebelum ibadah, datang kan baru naik ke atas, Pak. 100 orang Ah, ada. ini nyogok namanya. Iya, grand opening, Pak. Bikin Itu grand sarapan opening. pagi itu mah men. Jangan nyogok-nyogok Tuhan ya. Emang duit ini banyak dari saya kata Tuhan. Bisa aja membantu. Jadi Adorator. Jadi kita belajar dari sini, Bapak Ibu saya dan Bapak Ibu belajar, ya kan? Bahwa kita yakin itu akan berhasil, kita akan mendapat apa yang kita inginkan kita akan itu. Lagi-lagi saya katakan Bapak Ibu, bukan soal banyaknya, bukan soal kalau dikatakan di sini apa sih yang dipersembahkan oleh Gideon? Ya itu domba. Apa yang dipersembahkan? Umumnya domba, Pak. Domba itu. Potong domba. Bukan lembu yang gemuk kan? Campur kan? Bukan kan? Iya berarti bukan soal besarnya. Semampunya, nah itu juga ngambang semampunya berapa? Ya jangan. Itu parameternya apa semampunya ini? Ya kita Ya itu Saya bingung itu kalau sudah kita sebenarnya mampu. prerogatif. Saya mampu kasih 1.000 misalnya. Padahal kalau kita telisik, 1 juta juga mampu, banyak nolnya yang digelindingkan. Ya kalau ini kan Iya. ini Pak, hak prerogatif si malaikat Jadi ini kan, hak prerogatifnya dia, Iya. bahwa itu Iya. layak atau tidak layak Iya. kan, beda cerita. berarti saya tulisnya Pak. Jadi, iya. Mampu maksudnya itu, Pak. Kalau kami domba, domba. Balik lagi. Hatinya. Setulus Merpati, hatimu. merpati. Setulus hatimu. Seberapa dikasih? Iya, mau dikasih dia bikin lah gorengan 5.000 bisa aja kalau emang Iya. gua berkenan apa Iya. bedanya kan. Tuh. Hanya Tuhan Tetapi yang menilai. sudah menunjukkan keberanian kita. Belum mulai sudah mempersembahkan sesuatu untuk Tuhan, bukan untuk teman ya. Kalau tadi bisnis itu
diumpanin dulu orang baru datang gitu ya kan? Iya, itu kan konsep Nah, yang ini nyata, yang Pak. Bapak Itu itu konsep tadi. yang nyata. Iya. Jadi kan kalau kita bicara ketuaan, Mari bisa kita aja meniru, ya. begitu. Kalau terus kita begini nggak selesai khotbahnya. Oh, iya. Oke, Berarti salah kita. Terus John. Urusan gereja bukan Tuhan Pak, urusan organisasi. Kalau gereja itu organisasi membawa jemaat. Itu urusan Tuhan juga Bapak. Nah, beda itu. Kok beda? Beda gereja itu organisasi, Oh, iya. Pak. Ya, Berarti jangan lah ya. Nanti di belakang dibahas. Ya, nanti kita selesaikan Iya, bawah. iya, nanti kita ngobrol panjang. Ini ngobrol kita ya. Ini kan lagi Ini model lain khotbahnya. Iya, itu Pak. Jadi, sebelum memulai pekerjaan, mari kita tiru, imani gayanya Gideon. Memberikan Amin. sesuatu. Bukan soal banyaknya, besarnya. Gideon sudah membuktikan bukan. Seikhlasnya, setulusnya, udahlah. Ya, lengkap. Tulus dan ikhlas lah. Ya, lengkap. Ya, lengkap. Jangan semampunya ya Pak. Nah, mampu ini nolnya digelindingkan. Jadi kalau semampunya enggak kemanusiaan. ya, tapi seikhlasnya ya, setulusnya lah, setulus hatimu gitu ya. Gitu. Itu sebelum memulai pekerjaan, mari kita memberikan yang terbaik. Nah, Pokoknya lebih memberikan baik lah ya. laporannya, Pak. Ayo, mundur lagi. Nats ada begini. Kalau setiga cerita. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan dan atau perbuatan, lakukanlah semuanya ke dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur. Dan kepada Elohim ya, kepada Elohim. Pindah-pindah. Pindah-pindah. Ya, kesimpulan sekarang. Oh ya, saya bacakan dulu juga. Setiap tindakan, setiap kata, setiap plan harus dilakukan dalam nama Tuhan dan mengucapkan. Tapi kita makan juga sebenarnya bersyukur dulu kan. Iya. Jangan makan Pancasila amin. Ada begitu. Semua ada ketuhanan yang disitu. Nah, ini nggak boleh. Harus Ada disampaikan yang dengan mengatakan, ada begitu teman saya nih. Bukan saya aja loh ya. Teman saya bukil. Bukil pasar. Pancasila. Amin. Ini kalau terlalu banyak belajar filsafat gitu. Ini bukan filsafat, ini firman Tuhan. Ya. Kesimpulan, kok ketemu? Hebat ini, Pak. Ini, Pak. Pertama ya, berkat dipilih Tuhan. Apabila Tuhan memilih kita, itu adalah berkat yang luar biasa. Bukan karena kita layak, tetapi karena kemurahan dan rencananya yang sempurna. Dipilih Tuhan berarti dipercaya untuk jadi apa? Perpanjangan tangannya. Kita perpanjangan Tuhan, tangan Tuhan, perpanjangan rencananya. Mintalah tanda, itu konfirmasi sebenarnya. Ya kan? Tinggal di sini dulu, baru saya kirim persembahan kepada Tuhan. Ini namanya konfirmasi. Apabila kita yakin adalah orang yang dipilih untuk menyampaikan sesuatu, tidak salah untuk meminta tanda dari Tuhan. Dia memahami kebutuhan kita akan kepastian dan senang hati memberikan konfirmasi kepada hati yang terus mencari kehendaknya. Konfirmasi maksudnya apa? Apa datang? Gitu. Harus saya lakukan. Harus saya lakukan. Itu maksud itu konfirmasi dari Tuhan. Ada yang pernah mengalami seperti itu? Tuhan seperti berbicara kepada kita untuk melakukan sesuatu, jangan ke situ, itu ada bahaya. Pernah seperti itu? Ya, saya pernah justru melawan hati seperti itu. Jangan kamu pergi ke situ, saya lakukan. Saya kelelep dan akhirnya dipompa di rumah sakit, keluar air banyak dari saya. Kelelep di namanya kolak, di belakang pas ditaruh sempak namanya. Itu bahasa Belanda sebenarnya. Bukan tenggelam, Pak. Sempak. Bahasa Belanda tuh Bu. iya. Bukan tenggelam namanya. Itu kolam berenang Kolam renang. Di angkatan. dekatnya ada rumah sakit dulu. Ya. Orang sakit Sebenarnya saya nggak bisa renang, tapi karena dipengaruhi orang, nggak percaya saya lompat masuk situ, hampir innalillahi wa inna ilaihi. Rolling Stone. orang dalam. Hampir dipakai. Terus saya dibawa ke rumah sakit, tinggal dikit tuh, rumah sakit RSUD gitu, Mas tahu. Yang pompa begitu saya ingat sakitnya minta ampun. Keluar semua, baru saya hidup lagi. Sadar lagi gitu ya. Oh, iya, saya hidup lagi ya, belum ditentuin mati soalnya, Pak ya. Oke. Itu karena tidak yakin pada, tidak mendengar hati nurani kita. Kita belum pernah ke situ, tapi kita sok-sokan mau renang. Ya nggak bisa. Bapak Ibu ada yang nggak bisa renang kali ya sini ya? Semua bisa renang ya?
Enggak ya. Hebat mah kalau nggak kayak saya itu. Enggak semua, tapi harus tahu ya anak-anak berenang ya. Kalau nggak tahu berenang ya ketinggalan zaman ya kan? Pakai pelampung, Pak. Pelampung. Kalau di Sekarang Sepat berenang tuh nggak bisa susah, berenang lah. ikat Kita pelampung nggak bisa udah. berenang. Kalau Di Sepat kan kita berenang. iya maksudnya di sini di tempat kita ada yang nggak bisa berenang. Ada. Ngapain? Jangan-jangan padahal nggak bisa berenang. Bisa gitu. Oh bisa ya. Yang naik sepeda Pak yang nggak ada. Oh iya naik sepeda. Wah ini soal sepeda. Tapi boleh lagi nih pertanyaan kita di kotanya. Boleh nggak? Boleh ya. Mau menit. Jadi Pak. Saya ada kesimpulan. Ada orang yang nggak bisa naik sepeda. Tetapi naik mobil dia bisa. Naik motor bisa, Pak. Saya nggak bilang begitu ya. Ibu saya. Oh, gitu. Ada orang bisa apa namanya? Bawa pesawat terbang. Enggak, pesawat terbang ya nggak perlu persimpangan dada di situ mah. Apa, dia sesuatu yang berkaitan dengan otak kiri atau otak kiri? Kanan atau kiri atau kanan. Iya. Musik. Contohnya apa kalau musik? Gitar, drum, Ya, gini. Jadi balik lagi lah ke ini ya. Kalau orang nggak bisa naik sepeda, kira-kira apa yang salah? sepedanya. Nah, ini. Keberanian. Yang salah itu keberanian. Terus keberanian apa lagi? Iya. Ya keseimbangan. Ya berani dulu. Yakin dulu saya pasti bisa naik sepeda ini. Keberanian itu. Jangan lari dari sini. Iya. Ada tuh. Orangnya nggak di sini, sudah ke Pangkal Pinang. Kecil ya, belum sekolah. Ada sepeda di rumah. Saya pernah naik sepeda sampai pingsan gitu ya. Karena keberatan nggak mampu. Ternyata jantung nggak bisa dibohong usia ternyata. Oh, mantap. Saya ajari anak saya naik sepeda. Kamu naik, saya bilang orang itu nggak ada di sini sekarang. Naik. Saya dorong, saya lepasin, langsung bisa balap gitu. Ini ada orang ini mantan pemain drum sini. Langsung bisa naik sepeda tanpa saya ajari. Kalau saya berapa kali jungkir balik sampai muka masuk ke bot, oh banyak. Gara-gara belajar naik sepeda. Ada langsung bisa. Kok bisa begitu coba? Saya juga bingung nih. Langsung bisa naik sepeda tanpa saya ajari. Itu Joshua tuh namanya. Keberaniannya lah dia. Dia berani, udah lepas aja. Lepas aja jalan sepedanya. Percaya diri dia. Percaya Ajar diri. aja. Wah, ketawa-tawa deh. Kalau saya udah kejar gitu. Bisa. Untuk keseimbangan dia bisa. Nah. Percaya dirinya iya. Nah, kemudian nggak lama dia belajar motor. Langsung bisa kan. Iya. Habis itu mobil. Mobil. Ada tingkatannya. Itu kenapa, Pak, bisa, Pak? Ya justru saya nanya kepada Bapak Ibu sekalian, kenapa Bu Ratna? Percaya diri. Ya percaya diri, balik lagi ke sini ya. Meyakinkan diri. Saya Berarti bisa. itu karunia, Pak ya? Ya karunia bisa juga sih. Jatuhnya karunia. Jatuh yang karunia, jangan jatuhnya. Coba. Gitu ya. Itu yang kedua. Jadi ada orang punya apa namanya? Punya kebiasaan dari Tuhan tanpa dipelajari. Naik sepeda contohnya. Ya. Yang berenang juga ada tanpa diajari. Saya nggak pernah diajari orang berenang. Setelah kelelep itu, kemudian beberapa hari kemudian Coba lagi. bulan saya bisa lagi. Coba lagi. Mudah-mudahan kenal tingginya, lepasin. Lama-lama jauh. Jadi bisa juga. Kan ada pegangannya Pak. Iya, tapi lama-lama kan dilepas. Kalau dipegang terus mana laju kemana? Di tempat aja, jalan tempat berarti, ya kan? Pak Ibu. Itu yang kedua. Yang ketiga, ucapkan syukur terlebih dahulu. Mengucap syukur terlebih dahulu. Lagi-lagi saya katakan, tidak memandang besar kecilnya, tidak melihat apa yang kita beri, tidak melihat juga orang lain harus tahu, nggak perlu tahu orang lain. Tangan memberi, tangan kiri. Iya. Ketika kita melakukan niat kita, entah yang penting untuk pelayanan, apakah di tempat kita beribadah, atau di lingkungan kita tinggal, atau di lingkungan kita bekerja. Itu Bapak Ibu ya. Ketiga prinsip ini membentuk fondasi pelayanan yang kokoh, pengenalan akan berkat pemilihan kepastian melalui konfirmasi Tuhan maksudnya ya, dan ucapan syukur
sebagai titik berangkat kita. Titik berangkatnya di situ. Percaya penyertaan Tuhan, ya kan? Kita orang yang dipilih, lalu berikan syukur. Itu titik berangkatnya, fondasi kita untuk berbuat. Ini ada quotes-nya. Bawah. Nah, baca sama-sama ya, Bapak Ibu ya. Bisa nggak terlihat dari jauh? Saat kelihatan? Bisa. Baik, yang bisa. Minggir. Kayak diangkut Minggir. dua lagi tiga gitu ya. Kita udah badannya agak besar begini, dipaksa satu bangku tiga, padahal dua. Ayo Pak, baca Pak. Ya, lanjut. 1, 2, 3 ya. Tuhan memilih orang yang mampu untuk mewujudkan misinya, yaitu memberitakan kabar baik, kabar keselamatan bagi yang mau mendengarkan dan menerima. Inilah Tawarannya. jadi kalau kita mau mewujudkan misinya, jangan ragu-ragu. Apa peran kita bukan hanya di tempat ini, Kerjakanlah. di lingkungan keluarga, di lingkungan bekerja, itu lebih penting lagi. Ya, kerjakanlah apa? Ya, itu dalam pelayanan. Kerjakanlah kerjaanmu. Apapun. Jangan kerjain kerjaan orang lain. Karena kamu bukan dosen, jangan ngajar lah. Kalau untuk orang lain nggak usah diurusin. Ya, jangan diurusin. Apa Urusinlah yang diri. Tuhan berikan kepada kita kesempatan untuk melayani sekecil apapun itu, mari kita lakukan. Karena Tuhan pasti menolong. Itu dari Amin. nats ini. Ya, ada jaminan dari Tuhan. Tuhan tidak akan pernah melupakan janjinya, melalaikan janji. Janji Tuhan adalah Ya dan amin. amin. Ya. Bapak baik kami bersyukur untuk firman atau dakwahmu yang mengajari kami untuk meniru, meneladani apa yang sudah dilakukan oleh Gideon dalam pelayanannya memimpin bangsa Israel, sehingga kemudian mereka memperoleh kemenangan dan banyak yang kembali ke jalan Tuhan. Terima kasih Bapak untuk firman yang menguatkan, untuk dakwah yang menguatkan ini. Yang sudah menyampaikannya, biarlah kami semua boleh melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terpujilah namamu, bila Yesus Masia. Kami sudah berdoa dan bersyukur untuk firman atau dakwah ini. Haleluya. Amin. Kalau hidup, ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku
sukacita Engkau berikan kepada kami. Kami tetap dalam posisi doa yang sudah menaikkan dan doa syafaat kami. Kami juga berdoa Bapak untuk pemberian seluruh umat di tempat ini Bapak. Kau membalaskan 40, 60 bahkan 100 kali. Amin. Seluruh pekerjaan mereka apa mereka berhasil dan beruntung. Terima kasih Bapak yang baik. Bapak kami juga berdoa untuk tetangga kiri kanan muka belakang di mana kami boleh beribadah. Kami pelayan mereka. Berkati juga kepada mereka sebagai tetangga yang baik buat kami. Terima kasih Bapak yang baik. Kami juga tidak lupa berdoa untuk sahabat-sahabat yang merayakan ulang tahun mereka pertambahan usia mereka baik minggu lalu maupun dalam minggu ini. Kami taruh dalam tangan Tuhan. Mereka memberikan kesehatan dan sempurna buat mereka Bapak, usia yang panjang dan penuh sukacita dan damai sejahtera senantiasa. Terima kasih Bapak yang baik. Kami juga berdoa Bapak proses pengurusan dari sinode kami GPF Tuhan Kau jamah semua membuat kebijakan di Kementerian Agama itu gereja dan pejabat-pejabat di bawahnya supaya meluruskan dan meloloskan apa yang sedang kami urus, yaitu sinode tersendiri DPF Bapak kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Bapak Ibu sudah kasih tangan kita untuk menerima berkat. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Amin. Dan buat kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yang ikan bumimu dan anak kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Berkatilah engkau pada waktu engkau masuk dan diberkatilah engkau pada waktu engkau keluar. Amin. Adonai Yahweh menghindari engkau wajahnya, engkau kasih karunia. Adonai Yahweh menghadapkan wajahnya dan memberi kau damai sejahtera. Anugerah yang besar dari Bapa yang kasih karunia yang sempurna dari Tuhan kita Yesus Mesias serta penghiburan yang sejati dari Roh Kudus menyertai kita sekalian. Sekarang, besok kekal sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua di awan-awan yang permai menjemput kita para. Haleluya. Demi nama Yesus Mesias, mari kita semua yang mengimaninya katakan bersama-sama. Amin.